Keluarga jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kami para pelayan HKBP Resort Tanjung Priok menyampaikan kepada seluruh jemaat HKBP Resort Tanjung Priok dan seluruh warga gereja dimanapun berada, selamat Paskah kedua bagi kita semua. Marilah kita beribadah hari ini dengan tema Yesus Kristus Anak Domba Paskah. Saat ini, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran untuk memasuki peribadahan. Kita bersaat teduh sejenak. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 187 ayat 1 dan 2. Yesus bangkit, nyanyilah, haleluya. Sungguh mulia harinya, Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Haleluya. Kita berdoa. Ya Allah Bapa, berikanlah Roh Kudus ke dalam hati kami, agar kami terhibur karena kebangkitan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya iman kami semakin kuat dan penuh pengharapan yang hidup, agar kami selalu mengingat bahwa kami bangkit dari kematian seperti Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Haleluya.
Tuhan, di ibadah kita saat ini dikutip dari Efesus 4 ayat 24, demikian bunyinya. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama meminta kekuatan kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Aku bangkit, ku sarah terbuka, Ia menang atas maut dan luka. Terus jangan berhenti menyerahkan doa. Yesus pahlawan yang hidup kekal. Yesus pahlawan yang hidup kekal. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu. Karena kami sering melanggar hukum-Mu, limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Terimalah janji Tuhan atas pengampunan dosa-dosa kita. Kita mempunyai iman besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Karena itu ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantar mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kristus sudah bangkit, berdirilah teguh. Dia telah selalu dalam pekerjaanku.
Pembacaan firman di ibadah kita hari ini dikutip dari Mazmur 114, dimulai dari ayat 1 sampai 8. Kita baca secara responsoria, di ayat 8 nanti kita bersama-sama membacanya. Kejadian yang ajaib pada waktu Israel keluar dari Mesir. Pada waktu Israel keluar dari Mesir, kaum keturunan Yakub dari bangsa yang asing bahasanya. Maka Yehuda menjadi tempat kudusnya, Israel wilayah kekuasaannya. Laut melihatnya, lalu melarikan diri. Sungai Yordan berbalik ke hulu. Gunung-gunung melompat-lompat seperti domba jantan, dan bukit-bukit seperti anak domba. Ada apa, hai laut, sehingga engkau melarikan diri? Hai sungai Yordan, sehingga engkau berbalik ke hulu. Hai gunung-gunung, sehingga kamu melompat-lompat seperti domba jantan. Hai bukit-bukit, sehingga kamu seperti anak domba. Gemetarlah, hai bumi, di hadapan Tuhan, di hadapan Allah Yakub. Kita bersama-sama. Yang mengubah gunung batu menjadi kolam air, dan batu yang keras menjadi mata air. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Maut sudah menyerah, kubur hilang kuasanya. Juru selamat telah menang dalam sinar cemerlang, dalam sinar cemerlang. Umat Tuhan pandanglah ke angkasa mulia, dan saksikan penebus masuk surga yang kudus, masuk surga yang kudus. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Engkau yang bangkit, Maha mulia, dikala abadi, jaya dan megah. Turun malam surga, putih cemerlang. Yang bukan tanda kemenang, Dikau yang bangkit, Maha mulia, Dikaulah abadi, jaya dan
Kita berdoa, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudari sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ibu bapak, saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan buat kita di ibadah online di Pesta Paskah kedua hari ini terambil dari 1 Korintus pasal yang kelima, ayatnya yang ke-6 dan ayat sampai dengan ke-8. Demikianlah firman Tuhan, saya akan membacakannya buat kita. Kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi mengkamiri seluruh adonan? Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Selamat Paskah Ibu Bapak, saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita baru saja bersuka cita atas kebangkitan Kristus yang kita rayakan lewat Pesta Paskah. Dan hari ini pun atas sukacita itu, gereja kita HKBP secara khusus memperingatinya sampai 2 hari. Yaitu yang kemarin Pesta Paskah yang pertama, dan di hari ini Pesta Paskah yang kedua. Apa arti dari ini? Kita melihat begitu luar biasanya sukacita kita atas kebangkitan Kristus, atas Pesta Paskah, karena kebangkitan Kristus itu telah mereformasi kehidupan kita yang lama. Kebangkitannya telah meninggalkan dosa, menghapuskan dosa, memberikan keselamatan kepada kita. Sehingga bersukacitalah kita karena atas kebangkitannya itu kita memperoleh kehidupan yang baru. Oleh sebab itulah kita yang telah memperoleh kehidupan yang baru atas penyelamatan yang diberikan Tuhan melalui Kristus kepada kita, patutlah kita untuk memperbaharui kehidupan kita. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam firman Tuhan hari ini kita melihat bagaimana kehidupan umat yang ada di kota Korintus. Bagaimana mereka yang hidup di dalam kebebalan dan dosa. Bagaimana mereka senantiasa dilingkupi dengan kejahatan dan dosa. Melihat ini, kita bersuka cita sebab Yesus datang ke tengah-tengah dunia ini untuk membinasakan dosa, bukanlah orang yang berdosa. Yesus datang untuk menghapuskan dosa, bukan orang-orang yang berdosa. Dia ingin agar orang yang berdosa itu meninggalkan segala dosanya. Sehingga apa yang tadinya telah dilumuri dengan dosa, hidup di dalam kemurnian dan juga pembersihan. Kalau kita melihat tadi di ayat yang ke-6, kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi mengkamiri seluruh adonan? Ini luar biasa. Kehidupan kita yang telah hidup di dalam kemurnian, namun karena sedikit ragi, sedikit dosa bisa merusak seluruh aspek kehidupan. Kita yang selalu membaca firman Tuhan, kita yang selalu beribadah kepada Tuhan, kita yang selalu melakukan kebaikan-kebaikan, namun karena satu perbuatan dosa, maka seluruh kebaikan itu menjadi rusak. Kita yang hidup di dalam persekutuan yang baik, persekutuan yang rukun, tapi karena sedikit dosa di dalamnya membuat persekutuan itu menjadi rusak.
Inilah yang tidak diinginkan oleh Kristus. Dan ini juga peringatan kepada umat yang ada di kota Korintus, agar jangan sampai firman Tuhan keselamatan tiba bagi mereka, tapi mereka tetap hidup di dalam keberdosaan mereka. Oleh sebab itulah diingatkan kepada mereka, karena sedikit ragi bisa mengkamiri seluruh adonan. Kita melihat ibu bapak saudara-saudariku, ketika ada adonan, apakah itu adonan kue atau makanan, kita buatlah dulu contohnya adonan kue. Ketika ada ragi yang masuk di dalamnya, atau kita bilanglah dulu bahan yang seharusnya tidak sepatutnya ada di dalam adonan itu, namun masuk ke dalamnya, maka membuat hasil dari kue yang ada di adonan itu tadi, hasilnya tidak baik, mendatangkan keburukan. Demikian juga kehidupan kita yang telah diselamatkan oleh Kristus, yang telah ditebus oleh dosa. Namun ketika kita masuk ke dalam jurang dosa itu, maka kita yang telah ditebus tadi, maka bisa menjadi rusak kembali. Itu jugalah sebabnya gereja kita secara khusus HKBP menjalankan yang disebut dengan RPP, siasat gereja. Bagaimana RPP ini, Ruhut Parmahanion Pamicangon ini, berfungsi untuk mengatur kehidupan para jemaat HKBP agar tidak lari dari apa yang Tuhan inginkan, agar kita bisa berjalan di dalam koridor, sehingga ketika ada jemaat yang melanggar, maka gereja pun memperingati mereka. Gereja pun menjatuhkan kepada mereka siasat, agar mereka sadar akan dosanya, kesalahannya, sehingga mereka mau berubah dan bertobat kembali masuk ke jalan yang benar. Demikian jugalah Kristus itu hadir ke tengah-tengah dunia ini. Dia datang untuk mengingatkan kita bahwasanya hidup kita ini berharga di hadapan Tuhan, sehingga dosa kita patut dihapuskan agar kita diselamatkan. Oleh sebab itu kita yang telah ditebus, haruslah kita menjadi hidup baru, menanggalkan segala dosa, menanggalkan segala perbuatan jahat. Di ayat yang ke-7 dikatakan, buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak berragi, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Buanglah ragi yang lama itu, buanglah segala kejahatan, segala dosa, agar adonan yang baru yang akan kita jalani ke depannya hidup di dalam kemurnian ibu bapak saudara-saudariku. Sehingga momentum pesta Paskah ini yang kita rayakan sampai 2 hari mengingatkan kita betapa berharganya hidup kita. Yesus Kristus yang adalah domba Paskah disembelih, darahnya dicurahkan untuk penebusan kita, tubuhnya dikorbankan untuk penebusan kita. Oleh karena itu, marilah hidup meninggalkan segala hidup yang lama yang penuh dengan keberdosaan, kejahatan, kegelapan. Namun marilah hidup dengan sukacita penyelamatan yang telah diberikan Allah melalui Yesus Kristus, agar kita benar-benar dimampukan untuk menjadi umat-umat Tuhan yang jauh dari dosa, sehingga kita dapat menjadi pembawa terang di tengah-tengah dunia ini. Karena sedikit saja jika ragi yang lama itu kita jalani lagi, maka akan merusak tatanan ataupun adonan yang baru itu tadi katanya. Saudara-saudariku yang terkasih, memang dunia ini seringkali membuat kita jatuh ke dalam ragi yang lama itu. Namun marilah kita berkomitmen menguatkan iman kita bahwasanya kita ini umat yang berharga di hadapan Tuhan, sehingga Dia menebus kita. Di ayat yang ke-8 dikatakan, karena itu marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan dengan ragi keburukan dan kejahatan,
tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan juga kebenaran. Ibu bapa, saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Rasul Paulus mengingatkan bagaimana tentang hari raya roti tidak beragi. Bagaimana pada saat itu selama 7 hari lamanya orang-orang tidak boleh memakan roti yang beragi. Namun mereka memakan apa yang tidak beragi. Ini menjadi pengingat bahwasanya roti yang tidak beragi menunjukkan kemurnian dan juga kebenaran. Sedangkan roti yang beragi itu tadi menunjukkan bagaimana kerusakan dan juga kejahatan. Mereka diingatkan bahwasanya selama 7 hari itu, ketika mereka memakan roti yang tidak beragi, mengingatkan mereka bahwasanya kehidupan kita pun harus dijauhkan dari yang namanya dosa. Seperti yang saya katakan tadi, Yesus datang bukan untuk membinasakan orang berdosa, namun Yesus datang untuk menghapuskan dosa. Karena Yesus tidak menginginkan kematian orang-orang berdosa, namun Dia menginginkan pemurnian dan juga kebenaran. Oleh karena itu, ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita hidup di dalam kemurnian dan kebenaran Tuhan. Yesus Kristus yang adalah domba Paskah, Dia telah memurnikan kita dari dosa. Marilah hidup dengan kehidupan yang baru sebagai umat yang tertebus, sehingga momen perayaan Paskah ini semakin menguatkan kita untuk hidup dengan kemurnian dan kebenaran. Tuhan memberkati. Selamat Paskah buat kita semua. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa atas seluruh berkat anugerah yang Kau berikan kepada kami. Engkau menyinari dan memelihara hidup kami, sehingga kami pun beroleh sukacita kemenangan yang daripada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Pada saat ini kami merayakan pesta peringatan kebangkitan anak-Mu Yesus Kristus melalui Paskah yang kedua ini. Terima kasih, sungguh luar biasa kasih-Mu buat kami. Engkau menghapus dosa kami, Engkau memurnikan kami dari dosa dan noda kami. Biarlah kiranya Tuhan, pemurnian yang Engkau berikan bagi kami menjadikan kami manusia baru, sehingga kami dapat semakin memuliakan nama Tuhan. Tuhan Allah Bapa, ke dalam tangan-Mu kami mau serahkan seluruh jemaat-Mu, saudara-saudari kami yang mengikuti ibadah Paskah kedua melalui ibadah online HKBP Tanjung Priuk ini, dimanapun mereka saat ini berada, baik yang sedang berada di dalam perjalanan, di rumah sakit, di rumah, di luar kota, di luar negeri, dimanapun mereka Tuhan, kami mau sertakan mereka di dalam doa kami, agar kiranya Tuhan yang memelihara, menyertai, dan memberkati hidup mereka. Tambahkan berkat sukacita di dalam kehidupan dan juga keluarga mereka. Apapun yang menjadi pekerjaan mereka, kiranya Tuhanlah yang selalu memberikan jalan berkat bagi mereka. Kepada yang sedang bergumul, kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan. Bagi yang sedang sakit, Tuhan kiranya yang melawat dan memberikan kesehatan bagi mereka. Biarlah anugerah perayaan Paskah mendatangkan sukacita yang baru bagi hidup kami semua. Ya Allah Bapa, berkati gereja-Mu agar kiranya dapat semakin memantapkan pelayanannya, sehingga semakin banyak orang yang terberkati dan firman-Mu semakin ditaburkan di tengah-tengah dunia ini. Hanya ke dalam tangan-Mu saja kami mau serahkan seluruh doa dan permohonan kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kristus bangkit, sorakan
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat karunia dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibu bapak jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun saat ini berada, kami seluruh pelayan yang bertugas di dalam ibadah online di Pesta Paskah yang kedua ini, mengucapkan selamat Paskah buat kita semuanya. Salam sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.